Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan jelaskan tentang skema fungsi pompa injeksi ya. Di sini pompa injeksi ya, skemanya kurang lebih saya gambarkan seperti ini. Ya, sesingkat mungkin, sesederhana mungkin ya, tapi untuk yang bagian yang langsung berkait akan saya gambar di sini ya. Ini gambar yang secara langsung berkait ya. Jadi pompa ya itu ketika kunci kontak on saja ya. Jadi ketika kunci kontak on, maka ada dua kondisi ya. Yang pertama ketika aki normal. Ketika aki normal, maka arus dari aki ke sekring atau fuse, kemudian masuk dulu ke kiprok, kemudian keluar lagi ini ke sini lewat kunci kontak. Nah, kemudian ketika kunci kontak on, maka kunci kontak on itu ada arus yang sudah dicabang. Yang pertama adalah ke positif standby ECU atau ECM. Kemudian positif standby juga yang setelah dari kunci kontak itu ke pompa ini. Ya. Kemudian bersamaan dengan kunci kontak on klik seperti itu, maka ECU ini akan memberikan sinyal negatif sekitar 2 detik kalau sekedar kunci kontak on, sehingga pompa menyala nging selama 2 detik. Nah, ketika kunci kontak on, itu menandakan pompa dalam kondisi normal sebetulnya. Ketika istilahnya tekanan dan lain sebagainya memang masih bagus ya. Artinya sekilas itu menunjukkan kinerja pompa normal yang seperti itu. Ya, kemudian di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya injektor ini berkaitan dengan kinerja pompa ya. Karena apa? Ketika ada masalah di kabel injektor ini ya, terutama kabel masanya, maka pompa tidak akan nyala. Ya. Makanya saya gambarkan di skema ini. Jadi kalau masa injektor ini juga bermasalah, dia akan mempengaruhi masa ini juga. Adapun seperti apa gambaran di dalam ini, itu kita nggak tahu karena memang ECU tidak ada skema terbukanya ya. Jadi cukup sampai di sini ya. Yang penting terpahami bahasanya ketika nggak ada masa injektor ini, tidak akan ada masa di sini. Alias ECU tidak bisa memberi umpan negatif selama 2 detik di sini ketika kunci kontak on. Gitu ya. Dan ketika motor dihidupkan dan sekitar kurang lebih 1400 sampai 1500 rpm, maka tekanan bahan bakar akan mencapai pada 294 kPa atau 43 PSI. Ya, jadi nggak cuman 2 detik tekanan naik turun lagi ke titik 0 seperti pas kunci kontak on. Seperti itu ya. Ketika tekanan seperti itu berarti pompa dalam kondisi normal. Seperti itu ya. Kemudian kondisi kedua, yaitu ketika akinya rusak atau sekring putus. Maka arus yang ke pompa tetap lewat kunci kontak juga, cuman dia berpindah. Berpindah apa? Sumber listriknya yang awalnya dari aki, dia berpindah berasal dari kiprok yang sebenarnya di dalamnya ada semacam kapasitor bank ya. Tapi dia nggak bisa kalau cuma dikontak langsung nyala pompanya, nggak bisa. Harus di kickstarter baru dia bisa ngasih arus ke sini. Ke pompa dicabang juga ke ECU ya. Dan kinerja pompa juga membutuhkan kondisi massa yang bagus pada injektor ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini sebagai modal ketika ada masalah di pompa ya. Nanti secara skema kelistrikan bisa mencari problem dan masalahnya di mana dengan skema yang kita berikan ini ya. Demikian ya, nanti akan kita langsung praktekkan ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian lebih paham, dan nanti dengan pengulangan-pengulangan ya, terutama pemahaman skema dan praktek, insya Allah
kalian akan bisa memahami skema fungsi pompa ini dengan mudah dan bisa diaplikasikan di berbagai motor dengan prinsip yang relatif sama. Demikian ya, semoga bermanfaat. Langsung ketemu di praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke bagian pompa injeksi atau full pump injection. Di sini untuk pompa yang bekerja dengan normal maka akan seperti ini kondisinya ya. Jadi begitu kita kunci kontak, maaf ya, ini kunci kontak on. Jadi perhatikan, kita akan cek perubahan tekanan pompa ketika kunci kontak on ya. Jadi on itu nanti naik sebentar terus turun lagi ya. Itu karakteristik kinerja pompa di saat kunci kontak on ya. Ini saya on kan kunci kontaknya. Nah seperti itu. Nanti balik lagi sampai ke titik 0. Jadi ketika di kontak hanya seperti itu aja. Gitu ya. Nanti baru dihidupkan, baru tekanan ideal dihidupkan pada kondisi stasioner ya. Seperti itu. Jadi kalau stasioner terlalu rendah dia turun, makanya idealnya harus di stasioner atau idle itu ya. Jadi ya sekitar 42 atau 43 PS. Baik, kita akan melakukan uji full flow inspection atau inspeksi aliran bahan bakar. Ini kita akan lakukan seperti ini selama 5 kali sehingga totalnya nanti ada 10 detik ya. Kunci kontak on selama 10 detik. On kunci kontak on selama 2 detik. Selama 5 kali ya. 2 3 4 5 ya. Uji cobanya kunci kontak on 2 detik, matikan lagi, 2 detik, matikan lagi selama 5 kali. Nanti kita akan ukur ideal enggak inspeksi ya, atau pemeriksaan dari aliran bahan bakar ini ya. Idealnya ini kan jadi totalnya kan 5 kali 2 detik ya, totalnya 10 detik. Idealnya itu nanti hasil ya yang masuk ke gelas ukur ini itu 13,9 ml atau cm kubik atau cc. Sekarang kita lihat. Itu dalam kondisi minimum ya. Minimumnya segitu. Minimumnya 13,9 cm kubik atau 13,9 cc atau 13,9 ml. Ketika kita melihat hasilnya, maka ini hasilnya benar-benar ideal ya, karena sudah di atas hasil minimum ya, karena minimumnya kan 13,9 cc ya. Ini 13-nya aja di sini ya. Ini malah 100 cc lebih ini ya, sekitar 125 cc itu. Berarti ini ideal atau 125 ml sama 125 cc itu sama hasilnya. Nah, itu berarti ini dalam kondisi seperti ini harus ada ya. Paham ya, ini dari sampai sini ya. Nah, ketika kita kontak kok nggak bunyi nging tek kemudian mati, baru kita melakukan inspeksi. Adakah arus di sini? Kita harus melacak. Ada arus di sini enggak? Untuk pengecekan arus sederhana bisa dilakukan dengan tes lem ya.
cukup mengandalkan test lamp. Ya. Yang kita tes adalah nanti kabel hitam biru ya dan coklat. Coklat ini masa, kabel hitam biru positif. Ya, kita perhatikan pakai test lamp kan bolak-balik nggak masalah karena test lamp beda sama multitester ya. Seperti ini. Nah, kita ngeceknya nggak pasif seperti ini, enggak ya, karena pompanya nanti bekerjanya cuma sekian detik. Jadi begitu kita kontak, bentar ya, nih hidup berapa detik, mati lagi ya. Saya ulangi lagi, matikan kunci kontak, on kan lagi, hidup, terus mati lagi ya. Biasanya saat hidup itu dia diatur oleh ECU ya, dia hidup beberapa detik itu, entah 2 atau 3 detik ya. Kita on kan lagi, nih gitu. Nah seperti ini berarti normal kinerja kelistrikannya ya. Tapi ini ketika hanya bermodalkan test lamp ya. Akan lebih detail nanti ketika modalnya. Ini perhatikan nih, jangan sampai konslet ini ya ketemu ini jerat gitu, jangan sampai ketemu. Kalau sampai ketemu itu konslet, bahaya ya, bisa kebakar kabelnya atau sekringnya putus. Jadi ngecek ini saya jauhkan, ini antar 2 terminal ini saya jauhkan. Itu ya. Sekarang akan kita cek pakai multi ya. Tapi sebelumnya ya, ketika di sini arusnya normal, kok pompanya nggak bunyi, berarti pompanya yang bermasalah. Gitu ya. Jadi kalau ada arus normal ya, terutama normalnya dicek dengan tidak sekedar tes lamp gini. Tes lamp gini ini untuk memudahkan saja dan cara darurat ya. Kalau ada arus masuk dengan normal kok pompanya nggak bunyi, berarti bisa dikatakan pompanya ini sudah bermasalah atau rusak. Nah, berikutnya kita akan ajari cara pengecekan dengan multitester ini juga. Karena colokan ini nggak masuk, saya bantu pakai ini jarum biar lebih mudah masuk. Ukur voltase ya, arus yang masuk ke pompa ini nggak boleh kebalik. Ini yang positif hitam strip biru dan negatif dari masa ini yang kabel warna coklat. Ini nggak boleh kebalik, positif yang merah, negatif yang ini hitam. Sekarang kita akan lihat hasilnya di voltase. Kunci kontak on kan dulu, kemudian off kan, kunci kontak on kan 10 ya, kemudian turun ke 9 ya, makanya kurang lebih 2 detik itu langsung turun voltase. Matikan, on kan 10, terus jadi 9 lagi. Seperti itu ya. Itu berarti normal, karena kalau dilihat di manual tahanan yang arus yang masuk ke pompa ini, tegangan ya, tegangan arus masuk ke pompa ini adalah minim 1,1 volt. Baik, sekarang kita akan simpulkan ya, sampai video sampai sini dulu, yaitu jika arus ke pompa ada, itu tandanya full pump tidak bekerja dengan baik. Bisa full pumpnya rusak atau nanti perlu diinspeksi masalahnya di mana ya. Yang jelas kesimpulannya jika seperti itu adalah pompanya rusak. Kemudian yang kedua, jika arus tidak ada atau tidak standar, maka kita lakukan yang pertama adalah periksa sekring 15 ampere, karena di sini ada 2 sekring ya. Yang pertama sekring 15 ampere, yang kedua sekring 10 ampere. Untuk pompa injeksi adalah menggunakan sekring 15 ampere. Kemudian yang kedua adalah cek kemungkinan putus kabel hitam biru positif, ini yang dari kabel kunci kontak. Kemudian kabel yang coklat negatif, ini kabel negatif yang diumpankan oleh ECU ya. Berarti harus dicek kabel ini, yang satu dari kunci kontak, yang satu yang kabel coklat ini yang ke ECU. Kemudian yang ketiga adalah cek ECM power and ground, yaitu arus dan masa ECU. Dicek di ECU sudah ada arus masuk belum untuk
arus yang digunakan di sistem ECU. Yang kemudian yang kedua adalah masa ECU. Jadi masa dan arus ECU ini sangat penting ya, karena jika tidak nanti ECU dia tidak akan bisa memfungsikan dirinya untuk menjadi otak dari sistem injeksi. Seperti itu ya gambarannya. Selanjutnya akan praktek terkait pelacakan ketika arus tidak ada. Lanjutkan video berikutnya. Selamat menyimak. Baik, perhatikan ya. Jadi arus yang masuk ke sini itu dapat langsung dari aki ya, kemudian sekring, kemudian ada kabel yang masuk ke kiprok dulu, baru kunci kontak. Dari kunci kontak ketika di on kan, maka akan menjadi ke sini harusnya. Kabel yang hitam, biru hitam sama coklat ini, yang biru hitam itu positif, yang coklat itu masa tapi masa dari ECU. Kalau kunci kontak kita on kan, nyala sebentar 2 detik, mati lagi. Ini kunci kontak hanya di on kan loh, tidak dimatikan loh. Matikan sekarang kunci kontaknya. Sekarang on kan lagi, set, mati 2 detik. Ya, ini berarti arus yang masuk ke pompa injeksi ada ya. Baik, sekarang kita akan cek kontinuitas ya, nyambung tidaknya untuk kabel coklat. Yang warna brown, yang warna coklat ini kan yang nantinya masa, tapi masa ini dikasih oleh ECU. Jadi kita harus cek juga kontinuitas yang kabel coklat ini sampai ke ECU enggak. Ya. Sekarang akan kita cek kontinuitas ya. Nyambung tidaknya kabel coklat itu ke ECU. Ini bisa dilakukan dengan multitester. Cukup pakai ohm aja. Ini bolak-balik nggak ada masalah. Ini ya, saya pengecekan kabel coklat ke ECU. Ini yang kabel coklat, saya pakai jarum karena kondisinya kurang kecil ya untuk ngecek. Ke ECU juga pakai jarum juga karena lubangnya kecil sekali. Ini yang ECU, perhatikan, ini saya lepas ECU nya. Jadi kita harus merunut kabel-kabel yang terkait dengan sistem pompa ya. Ini yang brown, ini yang di sini lokasinya. Ini brown 1, 2, nah ini ya, ini harus nyambung. Ini salah satu ngecek kontinuitas kabel. Sekarang perhatikan, sama ini sama ini tuh terhubung ya. Ya, terhubung ya, tuh terhubung. Berarti kabel yang warna coklat nyambung ke ECU. Kabel warna coklat itu adalah masa yang dikontrol oleh ECU. Kapan ECU memberikan masa, maka pompa langsung nyala ya. Yang tadi hitungan detik tadi itu sebenarnya ECU yang mengontrol. Artinya ECU cuma memberikan masa sekian detik ya. Saat kunci kontak on, habis itu turun lagi pompanya, tekanannya. Jadi yang kontrol adalah ECU. Seperti itu ya. Jadi intinya dengan kondisi pengecekan yang seperti ini ya, nanti kita bisa tahu yang rusak apanya. Apa urusan kabel-kabel ini ada yang nggak nyambung, atau sekring putus seperti yang tadi kita gambarkan, atau pompanya yang rusak ya, atau kalau semua dicek pengkabelan normal semua ya, termasuk power and ground. Perhatikan ini, power and ground sudah pernah kita terangkan juga. Artinya power itu artinya apa? Artinya untuk ECU sudah ada arus. Di ECU harus ada arus, seperti yang ini kabel hitam strip biru.
Ini ECU juga harus masuk ke sini. Nih, perhatikan. Ini kalau saya sambungkan gitu, ini saya dapetin yang masa. Tuh. Ini juga ada arus, ECU sudah masuk arus. Ini arus dari kunci kontak sudah masuk ke ECU. Begitu pula di ECU juga ada masa, makanya disebut power and ground. Ini masa. Ngecek masa gimana? Yang satu tak masukkan sini. Ini masanya ada dua, loh. Yang satu tak masukkan ke aki positif. Tuh nyala. Berarti ini masa, yang hijau itu masa. Masanya ada dua ini, perhatikan. Yang satu juga saya cek. Satu aki positif. Nyala ya. Dalam kondisi ketika pengabelan normal, kok dipasang pompa nggak aktif ya, sementara kita sudah cek pompa normal, jalur kelistrikan normal, kabel normal, pasang ECU nya pompa kok nggak nyala, berarti ECU nya bermasalah. Seperti itu ya, pentingnya kita pengecekan yang sistematis dan memahami rangkaian sistem kelistrikan dengan baik. Itu ya sobat otomotif, semoga kalian dengan seperti ini paham detail pengecekan sistem pompa bensin.